Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Selamat pagi, salam sehat, salam hormat kami Bapak Kiai Fakih. Salam hormat kami juga kepada para ibu nyai, Pak Kiai Ning, Gus, dan saudara-saudara semuanya. Mohon maaf Pak Kiai, saya mengikutinya di balik layar terus, nggak pernah memunculkan karena kegiatannya. Pak Kiai begini. Untuk pengelolaan keuangan keluarga, menurut saya itu tidak semudah yang kita bicarakan Pak Kiai. Saya itu menikah 20 Oktober nanti 30 tahun Pak Kiai. Karena yang namanya orang berkeluarga itu Pak Kiai ada kaitannya dengan keuangan itu kan ujian kita itu banyak sekali. Karena kehidupan itu ujiannya masing-masing. Dalam kehidupan kadang diuji suami, kadang diuji istri, kadang diuji mertua, kadang diuji saudara. Yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Pak Kiai. Ada lagi yang ujian dengan teman yang sekerja di kampus sesama dosen itu Pak Kiai. Karena kalau gurauan ini saya mau tanya Pak Kiai, untuk pengelolaan keuangan yang baik yang menurut Islam yang sudah mubadalah nanti seperti apa? Karena di kampus itu banyak versi Pak Kiai. Kalau menurut ibu-ibu Pak Kiai, ibu-ibu dosen itu, nek uangku kan semuanya dapat gaji karena PNS Pak Kiai. Ada yang berseluruh itu Pak Kiai. Karena ada grup Sri Kandi selain grup PSGA itu Pak Kiai. Karena saya sekarang kan sudah menjadi ketua program studi PAI S2 Pak Kiai. Untuk ketua PSG, kepala PSG-nya diganti Bu Alvis gitu. Nah, untuk ibu-ibu biasanya gini Pak Kiai, kalau kumpul-kumpul ya sama bapak-bapak itu. Kalau istri itu punya gaji, ya uangku itu uangku. Kalau uang suami, ya uangku. Nakal Pak Kiai. Nah, tapi ini Pak Kiai yang betul itu yang gimana? Karena bapak-bapak itu kan gini Pak Kiai. Untuk ATM itu kan diminta istrinya semua Pak Kiai. Jadi yang mengendalikan uang itu kan istrinya, yang bapak-bapak itu kebanyakan seperti itu. Tapi ada bapak-bapak itu yang enggak, uangnya dipegang sendiri, tapi istrinya setiap bulan itu di transfer lihat pembukuan otomatis itu ya sesuai dengan sudah dihitung kebutuhannya istri, tapi yang lainnya dipegang suami semua. Nah, kemudian namun ada juga yang suaminya pegang uang itu enggak bisa, maksudnya orang Jawa itu gak rupo gitu loh Pak Kiai lah. Akhirnya kalau ada apa-apa, akhirnya kan hutang sama teman. Kalau hutang sama teman, kita itu akhirnya kalau minta nggak berani karena nanti bisa jadi bertengkar itu loh Pak Kiai. Hutang nggak dihutangi, ya susah gitu loh Pak Kiai lah. Menurut Pak Kiai yang betul itu keuangan itu, maksudnya karena kalau ibu-ibu kadang-kadang ya temannya ganti mobil, ikut ganti mobil, temannya ini ikut ganti ini, uang itu habis. Tapi ada yang suka enggak gitu, wes mobilku tetap baik, tapi dia suka dengan aset yang seperti Mbak Ruli, beli tanah untuk pondok, pengen nambah lagi pondok, pengen nambah lagi rumah, anaknya dibelikan rumah satu-satu. Lah, itu menurut Pak Kiai yang betul, yang menurut Islam dan mubadalah dan juga karena keuangan itu menurut saya Pak Kiai sama suami ada wilayah kerja itu, ada wilayah cari uang, ada wilayah berbagi ilmu, ada wilayah sosial, ada wilayah beramal. Uang itu saya buat begitu Pak Kiai. Terus setelah itu ini, maksud saya gini, yang betul uang itu dipegang istri apa dipegang suami, terus kita sebagai seorang istri itu diberi untuk kebutuhan apa Pak ya kebutuhan untuk rumah tangga atau yang gimana Pak Kiai kan, atau sama-sama istri yang kerja. Kadang-kadang kalau istri kerja, suami kerja, suami itu kadang-kadang bojoku kata kasih belanja juga dia sudah bisa belanja dengan uangnya sendiri itu loh Pak Kiai, susahnya kadang-kadang begitulah. Itu menurut Pak Kiai gimana biar bapak-bapak itu tidak ngerundul, karena kan ada bapak-bapak yang istrinya nggak kerja ATM-nya diminta Pak Kiai. Nah itu menurut Pak Kiai yang mubadalah, yang islami, yang itu tidak merugikan suami istri itu
pripun Pak Kiai? Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, Masya Allah 3 tahun menikah dan pengelolaan keuangannya luar biasa ya. 30 tahun Mbak Aida. Kita menikah 30 tahun gitu. Monggo Kang Fakih langsung dijawab. Ya ini justru yang perlu kita bicarakan, kita sharing bersama ya. Jadi soal uangku, uangmu itu kan soal anggaplah teknis ya, itu bukan prinsip. Kalau jadi prinsip itu salah. Kalau jadi prinsip ya, termasuk juga menjatah istri atau menjatah suami, kalau jadi prinsip itu salah. Tapi kalau jadi teknis untuk mengantisipasi, misalnya nih, laki-lakinya yang boros, tidak tahu mengelola keuangan, maka ya uangmu bisa jadi salah satu penyelesaian. Pada saat yang sama ada tadi ibu-ibu yang boros, tidak tahu kebutuhan keinginan, yang asal beli, maka harus dipegang sama suami, tim teknis. Nah karena itu yang paling penting disadari bersama pertama adalah seperti tahapan-tahapan yang dibilang sama Mbak Ruli tadi. Tapi sebelum tahapan kita harus berpikir dulu bahwa kita ini punya pondasi. Apa pondasinya? Kesalingan, kerjasama, keadilan. Untuk menghadapi seluruh kemungkinan kehidupan yang sangat beragam dan kompleks. Gitu. Pilarnya apa? Yang 5 tadi, sama-sama berkomitmen, sama-sama berelasi dengan baik, ya, menganggap itu sebagai pasangan, kedua belah pihak, bermusyawarah. Itu karena itu lalu ya duduk dulu gitu loh. Kalau yang ideal tuh duduk dulu. Duduk tuh artinya apa ya kebutuhan saya? Apa ya kebutuhan kamu, apa kebutuhan bersama, apa kebutuhan anak-anak. Lalu dari mana dipenuhinya gitu loh. Dari mana? Dari semua kemungkinan tentu saja. Kalau kebetulan istrinya yang memperoleh ya dari semua kepemilikan istri. Kalau memang suaminya yang memiliki dan punya kapasitas dari semua kepemilikan suami. Kalau dari dua-duanya, dari dua-duanya gitu. Kalau dua-duanya tidak punya, tidak bekerja, ya mencari kemungkinan lain atau mencari pekerjaan, mengenerate pekerjaan lain. Tapi dipastikan dulu bahwa ini kebutuhan, bukan keinginan, misalnya gitu loh. Jadi ada prioritas-prioritas hidup yang perlu jadi prinsipnya. Kalau bicara prinsip, yaitu adalah harus dikelola dari kapasitas, kemampuan, dan kepemilikan semua pihak. Itu prinsipnya. Jadi cuma caranya bagaimana? Ini yang bisa berbeda-beda caranya gitu loh. Idealnya cara itu yang mencerminkan kebersamaan itu idealnya. Tapi ini cara ya. Gimana ideal itu? Ya misalnya tabungan bersama. Itu idealnya. Yang bisa diakses oleh kedua belah pihak. Atau boleh tabungan atas nama istri atau atas nama suami. Tapi suami mungkin menggunakan, istri mungkin menggunakan, sangat mungkin. Misalnya tahu PIN-nya gitu loh. Nah, tapi tentu saja penggunaannya bukan penggunaan sesuai dibicarakan kebutuhan tadi. Jangan ngumpet-ngumpet gitu loh. Jadi si suami menggunakan seenaknya, istri nggak tahu. Sehingga tiba-tiba habis, punya utang banyak, istri ikut tanggung jawab. Ini kan repot. Atau sebaliknya gitu loh. Istri menggunakan seenaknya, lalu suami tidak tahu, marah-marah lah timbul-timbul. Tapi semua kebutuhan itu kalau konteksnya keluarga, ya bagaimana dibicarakan. Mungkin termasuk kebutuhan individu, dari uang individu maupun uang bersama, sebesar apa yang paling mungkin untuk dikeluarkan dari uang bersama atau uang pasangan. Ini kan perlu dibicarakan, makanya tasyawurin itu terus-menerus, dinamika itu. Jadi makanya penting nanti memahami prioritas, kan. Prioritas itu dalam hidup ini itu penting, prinsip prioritas itu. Misalnya dalam usul fikih kan punya istilah doruriyat, tahsiniyat, hajiyat, tahsiniyat. Jadi tadi beli baju misalnya dengan warna tertentu itu lebih penting atau dana kesehatan misalnya. Misalnya Mbak Nur juga sering bilang umroh lebih penting atau SPP gitu loh misalnya. Jalan-jalan lebih penting atau jalan-jalan sama teman misalnya, sama kolega lebih penting atau jalan-jalan sama keluarga. Ini kan soal prioritas. Itu semua baik untuk kepentingan relasi dan lain, tapi soal prioritas. Dan lalu yang seperti itu pakai dana apa misalnya? Apakah dana pribadi kalau masih masing-masing ya? Apakah dana bersama? Nah ini karena yang intinya, yang prinsipnya itu adalah
bagaimana kebutuhan diri dan kebutuhan pasangan serta keluarga terkelola dengan prioritasnya masing-masing. Terkelola dari mana? Ya dari kepemilikan, mulai dari kepemilikan individu kalau masih dipisahkan, terutama kepemilikan bersama gitu, yang bisa diakses bersama. Jadi bisa jadi misalnya sudah ketemu nih prinsipnya bahwa kita semua kebutuhan harus terpenuhi. Lalu bagaimana cara megangnya? Ya itu teknis, apakah dipegang semua oleh istri, tapi betul-betul dipegang oleh semua istri, jangan dikekepin, lalu suami betul-betul dijatah, nggak bisa ngapa-ngapain, sehingga dia harus berhutang lagi. Kan banyak tuh suami yang takut sama istrinya, uang dikasihkan semua, dia belanja saja, mau ke warung saja, itu mintanya sama orang lain, cari traktiran, merokoknya cari yang gratis gitu, karena nggak berani minta sama istrinya, karena uang semua diberikan sama istri. Menurut saya ya, ini tidak mubadalah gitu loh. Karena dia harus mencuri-curi, harus meminta-minta, harus ngutang-ngutang gitu loh. Kecuali misalnya ini soal karakter pribadi suaminya itu justru boros misalnya, sehingga ya memang perlu dilatih agar supaya tidak boros, sehingga harus pelit si istri itu penting juga, itu cara lainnya. Atau mungkin tadi sebaliknya, si suamilah yang pegang, misalnya karena ya tadi bisa jadi istrinya boros gitu, istrinya tidak bisa ngelola keuangan, atau bisa jadi ya istrinya merasa saya nggak enak lah, nggak biasa, nggak pandai, atau nggak mau, udah biar suami saja yang pegang, termasuk dari penghasilan istrinya gitu. Tapi suami tidak lalu kekepin pegang sehingga ATM-nya tidak tahu PIN-nya, sehingga susah kalau harus minta dulu, dan mintanya itu ngemis-ngemis dan macam-macam, sehingga akhirnya lebih berani berhutang kepada orang lain dibanding minta sama suaminya sendiri. Ini juga tidak mubadalah gitu. Jadi tapi boleh nggak dipegang sama suami? Boleh nggak dipegang sama istri? Boleh nggak dipegang bersama-sama? Boleh. Itu teknis. Yang prinsip adalah bagaimana kita punya kebutuhan, baik kebutuhan pribadi maupun kebutuhan bersama, yang itu bisa terpenuhi melalui pengelolaan bersama terhadap properti itu. Itu yang utamanya. Nah, bagaimana pelaksanaannya, saya kira ibu punya pengalaman, itu bisa sharing bersama masing-masing, dan bisa dituliskan. Jadi tidak membesar-besarkan kata-kata uangku adalah uangku, uangmu adalah uangku, itu bikin sakit hati laki-laki juga gitu loh. Kalau itu dibesarkan. Hal yang sama juga jangan dibesarkan bahwa laki-laki itu kepala keluarga, maka dia yang pegang uang segalanya, istri harus minta dijatah tergantung kebutuhannya. Itu juga tidak mubadalah. Kalau itu jadi prinsip ya. Jadi prinsip itu tidak mubadalah. Jadi karena itu bukan prinsip. Prinsipnya apa? Kesalingan tadi, yang makanya saya tulis dulu pondasinya apa, pilarnya apa. Lalu kita penting punya prinsip hidup yang dipahami bareng. Prinsip hidup itu misalnya tadi mendahulukan kesehatan atau keselamatan. Itu kira-kira ya. Kalau waktunya cuma satu, misalnya, apakah jalan bersama atau belajar di rumah, misalnya gitu-gitu. Itu kan perlu dipahami bareng. Kalau bisa temukan, termasuk uang itu. Kalau uang ada cuma 100.000, itu apakah dipakai satu untuk makan di luar, apapun dapatnya gitu, karena kita mau mencari suasana, atau di dalam cukup 30.000, 70.000-nya untuk sedekah gitu loh. Ini kan prinsip yang harus dibicarakan, karena kalau enggak itu akan menimbulkan konflik begitu itu. Kamu pegang 100.000 habis mau untuk bakso, saya mau ngerokok aja susah. Nah itu kan muncul seperti itu. Atau mungkin sebaliknya, si istri itu, suami kalau pegang uang itu sudah maunya nonton saja, maunya ngerokok saja, maunya macam-macam lah. Ini kan karena prinsip hidupnya belum ditemukan, belum dibicarakan. Kalau kita punya keuangan terbatas, apa saja alokasinya gitu loh. Kalau kita punya keuangan yang kita gimana mengalokasikannya gitu. Mana ruang yang menjadi individu, misalnya me time, istilahnya ruang individu, sehingga kalau sudah ruang individu ya sudah, tidak ada kemungkinan misalnya, okelah saya bekerja, okelah kamu bekerja, dan saya pengen punya ruang sendiri dengan uang saya, boleh nggak? Boleh, silahkan, asalkan itu menjadi pengetahuan dan ruang bersama, baik untuk
dirinya, untuk temannya, untuk keluarganya, untuk zakat, monggo aja untuk dan lain-lainnya. Jadi Ibu Rodia, saya berharap sih sampean juga ikut terlibat 30 tahun apalagi ya, merumuskan bareng, lalu membicarakan ke publik bahwa ayo kita terjemahkan bersama kesalingan itu dalam konteks yang berbeda-beda, semangatnya tetap kesalingan. Semangatnya tetap kerjasama. Semangatnya tetap rahmatan lil alamin. Jadi pembicaraan uangku, uangmu, uangku itu bukan untuk membuli, lalu merasa hebat, berkuasa, lalu ya pokoknya perempuan selalu benar gitu loh. Sehingga lalu bikin ketawa, lalu orang tersakiti. Misalnya bukan begitu, tapi itu boleh menjadi mekanisme untuk memastikan kesalingan. Tapi kalau itu menjadi mekanisme otoritarian atau egoisme, ya tidak mubadalah. Begitupun hal sama laki-laki gitu loh. Laki-laki mengatasnamakan agama, saya kan qawwam, saya kan kepala keluarga. Perempuan itu kan banyak yang boros, tidak bisa ngelola keuangan, semuanya keinginan, skincare jutaan, jilbab jutaan. Ini kan semua perempuan semua. Perempuan itu nafsu, perempuan itu setan, macam-macam lah omongan banyak tuh kalau pakai agama itu banyak sekali. Lalu laki-laki merasa paling berkuasa. Bahkan harta istrinya juga tidak boleh digunakan tanpa izin suaminya. Kan banyak tuh. Banyak juga ustadz yang mengatakan istri itu kerjaannya tidak berkah. Istri itu nggak bisa menggunakan uangnya sendiri tanpa izin suaminya. Ini kan otoriter. Ini bukan suami yang soleh ini tuh. Ini juga sama, yang satu menggunakan agama lah, apalah untuk menguasai istrinya sehingga tidak ada relasi yang al-aslu fil usroti wa bainal usroti al-mubadalah wal musyarakahnya tidak ada. Sakinah mawadahnya tidak ada. Tetapi dalam situasi tertentu di mana laki-laki yang memilih memegang keuangan boleh sebagai mekanisme gitu. Tapi ini hanya mekanisme untuk memastikan kesalingan. Jika dilakukan tanpa kesalingan, maka tidak boleh, harus dipecah gitu loh. Begitupun sebaliknya perempuan. Jadi itu yang saya bilang kompleks tadi, bekerja tidak bekerja kompleks, berapa hasilnya kompleks, artinya beda-beda satu sama lain. Tetapi yang harus dipastikan bersama adalah bagaimana kita sama-sama tunduk pada visi rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah. Bentuk dari rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah adalah mubadalah ini. Bagaimana saya tahu kebutuhan saya tahu kebutuhan pasangan saya, lalu mari kita kelola gitu loh. Dan yang namanya mengelola kebutuhan jangan hanya berpikir uang. Maksudnya cuma yang punya uang lah yang paling berkuasa gitu loh. Suami kayak saya misalnya bisa bekerja kemana-mana, itu kan karena misalnya ya karena istri saya secara baik mengelola rumah tangga misalnya, sehingga penghasilan saya itu penghasilan istri saya juga gitu loh. Begitupun hal yang sama sebaliknya, ketika istri saya menghasilkan uang, itu karena saya telah mengkondisikan bagaimana agar dia bisa nyaman dan lain-lain gitu loh. Nah karena itu harus berpikir bahwa di dalam uang saya itu ada uang istri gitu. Karena itu perlu dibonding lagi bagaimana mengelola emosi itu. Nah, tapi tentu saja ini prakteknya bisa fleksibel ya, mekanismenya bisa fleksibel. Tapi prinsipnya tetap kesalingan sama kerjasama yang harus dibawa kemana-mana. Kita hidup dalam sebuah masyarakat yang ada perempuan yang justru menguasai harta misalnya, atau laki-laki menguasai harta, atau dua-duanya bisa menguasai harta, tapi pastikan semua kebutuhan keluarga terpenuhi tanpa kesulitan. Kalau itu menjadi kebutuhan, nanti ada kebutuhan, ada hajat, ada keinginan, misalnya kalau dibagi ya. Untuk hal-hal yang sifatnya keinginan, kalau bisa bareng-bareng mengontrol, misalnya gitu loh, bareng-bareng mengontrol. Saya mau beli sesuatu yang berlebihan, istri saya bisa mengkritik, istrinya bisa memberi masukan. Begitupun hal yang sama mungkin ketika istri membeli sesuatu yang di luar kebutuhannya, kita bisa beri masukan. Misalnya begitu. Itu kan artinya ada kontrol bersama. Jadi dari mana memenuhinya? Ya kalau sudah disepakati sesuatu menjadi milik bersama, jadi milik bersama itu.
Kalau tidak ya ada pada kepemilikan individu masing-masing, baik dirinya maupun pasangannya. Jadi tidak penting siapa yang megang dalam konteks mubadalah ya. Yang penting kebutuhan itu terpenuhi gitu loh. Karena itu jangan sampai tertutup aksesnya. Tentu kebutuhan beda sama keinginan seperti Mbak Lul nanti. Itu yang perlu dibicarakan terus-menerus. Nah, karena itu dalam bimbingan perkawinan keluarga maslahah itu yang diajarin adalah bagaimana masing-masing memahami kebutuhannya, lalu memahami bagaimana memenuhi kebutuhan itu, baik dari properti yang ada maupun dari properti yang perlu diciptakan bersama. Nah, ini penting karena itu kursus bimbingan perkawinan itu satu sisi. Sisi yang lain juga teman-teman yang bergelut di diskursus hukum keluarga. Nah, ini Mbak Ibu Rodiah nih dan teman-teman ya. Hukum keluarga penting juga untuk mengaitkan seluruh isu hukum keluarga ini pada pondasi tadi, pada pilar tadi, pada visi rahmatan lil alamin tadi, atau pada maqasidus syariah. Jadi jangan lulu gue lagi gitu, jangan uangmu tadi atau saya kan kepala rumah tangga maka terserah saya gitu, bukan begitu, tapi balikin kepada hifdzuddin, hifdzul aql, hifdzun nasl, hifdzul mal gitu. Bagaimana betul-betul melindungi, menjaga dan mewujudkan dengan memanggil kedua belah pihak sebagai sama-sama khalifah fil ard. Istri dipanggil, suami dipanggil, punya tanggung jawab yang secara substansi sama, prakteknya bisa berbeda, tapi jangan sampai ada yang otoriter lalu merasa paling mampu, paling bisa, dan lain-lain, lalu yang satu tidak dilibatkan, tetapi justru hubungannya adalah sinergi, bukan hierarki. Jadi partnership, bukan otoriter, kerjasama. Nah, ini yang menjadi prinsip Pak Rodiah. Menurunkannya bagaimana? Karena kompleks, karena macam-macam, ya itu yang justru perlu sharing. Karena itu prinsip mubadalah misalnya, itu ya perlu diturunkan dalam hukum keluarga. Seperti itu. Itu seperti apa? Dengan kompleksitas tantangan hidup tadi yang diuji oleh suami, oleh istri, oleh keluarga, itu kan seperti itu. Begitu kira-kira.